sampai dakwah Nabi Muhammad pertama kali apa dia dakwanya? Tauhid kan, mengenalkan Allah. Gak ada itu hukum-hukum dulu disebutkan. Jadi makanya saya katakan ada dua nih bang, tauhid ini ya. Ada ilmu tasawuf ini dua. Ada tasawuf jalan para nabi dan rasul, ada tasawuf jalan para wali. Nah, sekarang yang mau diikuti yang mana? Nabi dan rasul atau wali? Diikuti ulama lah. Kan tadi dalilnya tentang ulama warasatul anbiya. Kalau ulamanya membuat kita bingung, gimana itu, Bang Him? Gimana ada ulama yang membuat kita bingung? Sebenarnya ulama itu dia kalau menyampaikan sesuatu tersusun rapi. Contoh kayak Imam Al-Ghazali yang kita kenal. Ulama tasawuf. Man ta'allamal ilma bi ghairi ustaduhu syaitan. Barang siapa mencari ilmu tanpa guru, maka gurunya adalah syaitan, kata beliau tuh. Ya. Nah, pentingnya guru di situ dan pentingnya juga rujukan-rujukan daripada ulama yang telah menyampaikan hadis-hadis Nabi kepada kita dan menyampaikan aturan-aturan agama oleh contoh Imam Syafi'i, ya kan? Beliau masyhur, kemudian kita ikut beliau gitu. Secara akidah. Itu penting. Imam Syafi'i aja. Kita mesti ikut. Imam Syafi'i aja pernah kok salah kepada Abu Nawas dalam sikap. Itu orang-orang berilmu. Makanya saya katakan ulama bisa salah, Bang Him. Semasyurnya apapun ulama bisa salah. Tapi ketika Allah menghendakin kepada siapa yang dia hendakin, maka siapapun ya dia diskusi itu ya, barang siapa yang kuberi petunjuk maka tak seorang pun mampu memberinya kesesatan. Sebaliknya, barang siapa yang kusesatkan maka tak seorang pun dapat memberi petunjuk. Ada dua contoh. Yang pertama Abu Lahab. Yang kedua ada Umar. Abu Lahab Allah berikan petunjuk dengan lahirnya Rasul Muhammad. Oh, gembira Abu Lahab. Umar sebaliknya, pengen membunuh tuh Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Ketika Rasulullah mulai remaja, Abu Lahab mulai membenci. Ketika Rasulullah mulai berdakwah, Umar ketika membenci Rasulullah, sehingga daripada sepupunya Umar membacakan daripada satu surah, Umar Allah berikan petunjuk. Maka tatkala ketika petunjuk itu datang, tidak satu pun yang mampu menyesatkan Umar, termasuk IBELIS. Gak sanggup. Nah, ketika Abu Lahab Allah sesatkan, jangankan sahabat Rasulullah dakwah pun gak masuk sama dia. Saya kurang sepakat sama Bang Haji itu. Ya nggak apa-apa, monggo silakan. Hai guys, memang baru kelar mandi nih. Memang ada hadisnya itu. Ada hadisnya memang itu. Prabu sama Syukur kan Haji Him. Ada memang dalilnya itu. Itu kalau nggak salah pernah dibawa oleh siapa tuh? Quraisy Shihab. Kan lagi di majelis gitu ya, Nabi berkata tidak ada yang selamat di antara kalian karena karena perbuatannya kan, perbuatan baiknya maksudnya. Terus para sahabat bertanya, termasuk engkau ya Rasul? Iya, termasuk aku, kecuali ya toh semua perbuatan baik saya itu rahmati oleh Rahmat Allah, betul. Jadi begitu. Jadi makanya Allah juga bilang, ya Muhammad, engkau cuman pembawa risalah, tapi hidayah aku yang memberikan. Kan contoh aku mau tanya Bang Syukur dulu nih, Bang Gani. Bang Syukur nggak sepakatnya di mana? Silakan Bang Syukur. Enggak begini sih. Ada yang istilahnya kalau ada istilahnya kita belajar taklim ta'alim lah ya.
Gini, kita nih baru tahu ilmu sedikit, kok bisa nyala-nyalain ulama yang terdahulu gitu loh. Yang nyalain ulama Maksudnya, siapa, Bang Syukur? ini Coba. Syukur, Ada tak syukur, saya syukur. enggak, menyalahkan ulama Entar gitu? dulu syukur. Saya potong. Jangan begitu syukur. Kita enggak nyalain ulama. Bukan begitu Ini tadi Bang Syukur, narasinya. kalau mau diskusi, jangan ditambahin. Jangan Masa nyalain ditambah-tambahin. Ada nggak saya menyalahkan ulama dari tadi? Nah, bukan ini. bahasa Iya. nyalain ulama. Jangan juga begitu. Jangan begitu. Maksudnya makanya nyimak. Apa maksudnya diskusi tadi yang singkat ini? Nggak ada yang nyalain ulama. Jadi saya bukan saya bela Aji ya, tapi Aji nggak pernah nyalain ulama. Bahkan dia bagus kok ulama, gitu. Ulama kita harus hargai, kita harus hormati. Begitu. Saya katakan ulama bisa nggak keliru, Bang Syukur? Jujur. yang enggak Ulama bisa guru-guru nggak yang keliru? sudah kita pelajari. Enggak, saya tanya Bang Syukur, ulama Bang bisa nggak Haji keliru? Itu tahunya tuh dari guru-guru dan ulama. Enggak, saya tanya Bang Syukur, Gitu ulama loh. bisa bisa Kita nih keliru nggak? pengetahuan kita nih baru semana lah. Nah, coba Bang Syukur diskusi Dan nggak jawab saya? Kita Bang memaknai Syukur. Al-Quran baru, Enggak, saya dan tanya kita Bang Syukur. memaknai Al-Quran pun Masya Allah. nah yang tertulis gitu loh. Belum Bang Syukur, saya tanya belum sama Bang mendalam. Syukur. Ulama bisa salah nggak? Iya. Ulama bisa salah nggak? Kok nanyanya sama saya? Saya tanya Bang Tanya Syukur. sama diri Bang Haji sendiri, bisa salah nggak? Ya Allah, ya udahlah kalau begitu Bang Syukur. Ini ada apa sih? Ini kalian sama-sama ulama. Ada apa ini? Sepakat saya nih. Ini Mbak Syukur begini. Saya Betul narasi. kata Bang Prabu. Maka Ini kita ulama semua loh. betul sepakat saya. Apalagi di sebelah Enggak, Bang Haji itu. tadi kan him Bang Prabu, Syukur, nadanya ntar. Bang Haji kayaknya lagi sensitif itu kayaknya. Bukan Serius sekali tadi him bilang. Ada waktunya serius Bang Syukur, ada waktu saya bercanda. Ini Iya, ketika ini kan saya serius. Tadi him bilang ketika kita itu belajar tanpa ulama ditakutkan guru kita itu setan. Itu memang ada dalil kayak gitu. Tapi kan kita semuanya ini belajar pada ulama. Malaikat belajar kepada jin. Iblis itu siapa? Iya. Bahkan dia intelektualnya. Adam Malaikat. belajar sama siapa Bang Syukur? Adam belajar sama siapa? Ada nggak di situ Jibril? Siapa guru Adam? Jibril. Berarti Jibril mau ada Bang Prabu. Bang Haji itu hanya belajar pada guru sejati loh. Itu Azazil Enggak, atau iblis. Itu dia intelektualnya para malaikat, termasuk Jibril. Yes. Begitu loh. Itu kan Tapi waktu dia manusia lebih sempurna loh. Manusia lebih sempurna loh dibanding yang lainnya. Dan yang berani menanggung sudah ditawarkan pada segalanya manusia. Iya betul, itu betul. Kalau manusia lebih sempurna betul, tapi dia juga bisa lebih rendah daripada binatang. Kan ada itu, kan kita menggunakan dalil nih. Nah, kalau kita bicara dalil, ya toh, tapi kan jangan kita pahami secara literate, lurus, datar gitu loh. Makanya kita juga gunakan semuanya referensi ulama. Kan bukan cuma satu ulama nih, banyak. Gunakan semua referensinya untuk bernarasi gitu loh, supaya kita jangan terlanjur fanatik pada satu ulama. Ketika ulama itu Sebentar, Bang Goni, ulama itu ada dua macam. Ada ulama iya. dunia, ada ulama akhirat. Nah, betul Him. Nah, kebanyakan ulama ini yang pakai apa nih foto kolam renang ini ulama ini. Samping Haji. Iya. Coba bersuara dulu. Bang Prabu Masya Ulama Allah. ini. Saya nggak kenal ini, cuman saya rasa ini ulama ini. Kasih batunya dulu, Bang. Batunya dulu, Bang. Silakan bicara. Apa ini? Siapa namanya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam kenal Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Beng ini Ya. dia dulu pernah di komando saya, lama di komando saya dia. Oke, iya kita mau dengar. Silakan Ban, narasinya Ban. Pentingnya guru dan ulama. Silakan narasi. Salam kenal ya Bang Gani di tap nih Bang Prabu. Mungkin antum belum tahu saya.
Saya nggak ulama, Bang Prabu, teman-teman. Saya masih fakir ilmu. Belajar sama Anda-Anda. Demikian perkenalan saya. Wah, Masya Allah, sohe. Iya, coba jangan merendah begitu, Ban. Ini ada kan dia punya tema ini, pentingnya guru dan ulama. Tolong dinarasikan dulu sedikit. Terima 1 kasih ya menit. yang Iya. iya 1 menit. Terima kasih waktunya. Yang udah kenal sama saya, alhamdulillah ya. Saya Muslim dari lahir, teman-teman. Saya fallback dulu nih, Bang Aji, semuanya lah ya di sini. Tolong di fallback akun Anda. Siapa tahu kita ketemu lagi dalam silaturahmi di koma lain. Jadi gini, Bang Him, saya sebentar boleh bernarasi karena permintaan dari teman-teman. Saya juga masih belajar lah. Bukan merendah, maaf. Memang saya terus terang masih belajar. Kita punya guru. Guru itu pasti punya ilmu. Karena banyak profesi, ada yang nggak jadi guru. Oke? Nah, ketika namanya guru, pasti dia berilmu. Cuman kita harus kalau bicara ada keimanan beda. Kita lihat guru ini, kalau kita bilang ustadz, ya kan, yang perempuan ustazah, ya kan. Nah, dia pakai apa gitu. Sekarang kan banyak yang liar ya, gufron, yang gak usah sebut lah kemana-mana jadi agak melenceng ya. Nah, intinya kita juga wajib menuntut ilmu gitu. Ilmu kita punya, tapi kita wajib menuntut sampai akhir hayat. Poinnya apa? Pentingnya guru dan ulama. Saya setuju. Ya kenapa? Ya maaf, ada yang bilang sampai wali Allah. Kok saya nggak sampai situ. Intinya Nabi Muhammad SAW junjungan kita membawa risalah, itu tugasnya dari Allah kan. Ketika dia di pengangkatan jadi namanya Nabi umur 40 tahun. Kau kuberi risalah, kata Allah SWT. Sebelumnya dia Nabi Muhammad juga nggak tahu gitu ada ke situ. Kehendak Allah lah. Ya kata kita diceritakan dibelah dadanya kan. Nah setelah pemberi salah itu kan banyak di situ yang kita amalkan sampai detik ini. Yaitu apa? Mujizat beliau. Dalam Al-Quran itu jelas ketetapan kalamullah yang kita jalan semua. Ternyata ilmuwan aja mengakui, ilmuwan di luar orang Islam itu benar. Kalau saya, Bang Beng bilang kayaknya saya pelajari. Ya kita bertadabur ya. Ini bukan hujah saya juga. Intinya ternyata isi itu masa lalu ada Big Bang. Masa sekarang loh ada. Ciri-ciri mau kiamat ada. Masa depan di akhirat hidup kita gimana dijelaskan. Lah ini perfect dong. Sampai ada yang bilang sastrawan, waduh ini puisi yang dahsyat, nggak ada yang bisa menyamakan seperti ini. Syukurlah kita lahir dari Islam, teman-teman. Nah balik lagi temanya, pentingnya guru dan ulama. Nah, dan itu kan Nabi Muhammad SAW udah memberi risalah kepada yang hidup di era dia, kita sepakat namanya para sahabat ya. Betul ya? Maaf, koreksi kalau Bang Beng salah. Benar ya, para sahabat ya kita sebut. Host? Ya. Oke, siap. Itu namanya para sahabat ya. Termasuk ya kalau kita bilang Abu Hurairah lah paling banyak bawa hadis itu. Dan yang hidup di zaman itu banyak sampai dia berdakwah. Itu kita sebut para sahabat. Dan mereka kan nggak tahu ya penghafal ya, hafiz ya. Nah apa yang diucapkan Rasulullah itu mereka menghafal itu dan mereka mengamalkannya, tahu. Tapi waktu berjalan terus kan sampai diceritakan Utsman bin Affan di era Khulafaur Rasyidin, ini umatku satu-satu meninggal nih, gimana nih nanti itu Rasul udah meninggal ya katanya. Jadi siapa lagi nih, gimana nih, apa gimana nanti lama-lama hilang gitu kan wahyu Allah ini kan. Jadi di era Utsman bin Affan dibuatlah namanya Al-Quran. Ditulislah dari beliau, dikumpul para hafiz tadi, terbentuklah namanya Al-Quran. Susunannya itu memang udah nggak tahu ya itu susunannya kok bisa sama ya, katanya jumlah ucapan neraka, surga, ucapan jin, malaikat sama, itu identik. Itu kita nggak tahu kok bisa tersusun gitu, dan itu tidak berubah. 1400 tulisannya fix sampai tahun 2026 karena kita yakin nabi-nabi punya mujizat. Kok bisa kita megang mujizat satu nabi sampai detik ini, sampai kiamat? Ya itu Al-Quran. Karena hakul yakin lah teman-teman kita. Waduh bener nih mujizat. Ini namanya mujizat loh. Kita setiap hari kita baca ini, kita hadapi. Semoga teman-teman istiqomah. Bang Beng juga untuk mentadabur isi Al-Quran itu. Nah kembali lagi, para sahabat udah menjelaskan. Kan ada umurnya. Nggak bisa kita menolak tua sama kematian kan. Muncullah istilah kita tabiin tabian kan. Nah itu siapa? Itulah tadi yang kita sekarang sebut ulama kan. Mungkin versi lama dalam hadis disebut tabiin tabian.
meneruskan para sahabat. Terus lagi itulah kita sebut para alim ulama atau mufasir tersebut. Nah, penting dong. Penerus lidah dari risalah apa yang ditulis, apa yang diucapkan Nabi Muhammad SAW, ya para ulama, alim ulama itu gitu loh. Saya malah mencari ahli hadis, ahli nausaro, ahli Al-Quran. Kalau bisa itu ada di Indonesia. Mungkin ada. Nah itu perlu lah, itu kadang-kadang ada. Mungkin ada, sering ada sih, cuman saya belum diundang. Pengajian-pengajian menelaah, ya mentadabur termasuk. Ini ahli hadis ya, bukan ilmu hadis. Ahli hadis, ahli Al-Quran, ahli. Jadi udah dibilang ahli gitu. Apalagi ilmu fikih itu super mahal luas. Ilmu fikih itu kita melebar kemana-mana. Nah, jadi kalau balik ke HIM ini, temanya ini, saya sangat setuju. Perlu teman-teman, perlu kali. Karena kita kalau bicara begini, nggak ada ulama di samping kita, maaf, sesat. Kita bicara agama, tapi nggak ada di samping itu. Ngelantur gitu. Paling kita saling mengkoreksi yang ada. Yang parahnya tadi, sampai ada 2 akun tadi di kick sama Bang Haji. Ya agak, nggak tahu, saya mengikuti, pasti saya menganalisa semua percakapan teman-teman di sini. Oh, ini orangnya begini karakternya. Oh, ini agak ini. Tapi udahlah. Tapi toh kalau kita satu ukhuwah, saudara ya, dalam Bani Adam kita sama. Apalagi akidah, iman lalu paling dalam. Iman itu apa? Kita merasa aman, percaya, yakin, dan merasa itu nyaman gitu dengan iman itu. Harapan saya ke depan kok ada gini ya, kita satu frekuensi, saling isi aja lah. Kalau bisa, kalau masih bisa diluruskan, dibenarkan, ya kita klarifikasi, bimbing aja. Kalau memang ngeyel juga, ya itu terserah hostnya. Saya sini tamu, boleh di kick, terserah Bang Haji. Tadi saya pengen kick, saya nggak tahu. Ya mungkin seperti itulah. Maksudnya ke depannya sama teman-teman, kalau masih satu frekuensi, bisa dikasih tahu, kita kasih tahu. Kalau nggak kasih tahu, ya udah. Itu tergantung kesepakatan bersama. Paling Bang Beng udah lewat 1 menit, maaf ya. Sedikit aja, maaf kalau ada kata kurang, Bang Beng. Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merinding, keren banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Itu kan jadi nggak salah kan ulama ini. Jadi sekarang saya kasih kesempatan ulama yang baru-baru naik lagi nih. Ada Bang Iying nih. Silakan ulama atau guru nih, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah. Bawa murid Bang Haji. Keren, Masya Allah, Iying, keren. Iya. Iya, ada Nusantara tuh, Nusantara. Salah satu Bang Gani. Ntar Ji. Wabarakatuh. Kesempatan Ji mereka ini. Silakan Nusantara. Silakan narasinya Nusantara. Terima kasih semuanya, saudara-saudaraku semua. Salam sehat terus dan sejahtera ya. Judulnya pentingnya guru dan ulama. Ya memang penting. Itu jelas secara fakta. Kita harus tetapi tanda kurungnya, kita jangan pernah melihat tampilan seseorang atau usianya. Yang kita lihat adalah narasi dia untuk kita, untuk memanusiakan manusia di dalam sosial. Jadi sekali lagi jangan pernah melihat tampilan, karena tampilan itu terkadang sandiwara. Yang kita lihat adalah isi ceramahnya apa sih yang bikin kita tuh bengong. Terkadang secara fakta guru dan ulama itu bukan suatu pengakuan sebenarnya. Terkadang kita tuh lagi ngobrol nih, entah kita merasa nyaman sama teman,
wah ini terkadang tuh ada aja. Nah, jadi guru dan ulama ini terkadang itu masih bukan melekat dalam jabatan ya kalau menurut aku. Terkadang itu dia nggak merasa, tetapi dia guru secara narasinya, pejangannya. Jadi sekali lagi kita harus optimis, kita harus berteman apapun, jangan pernah mandang dia mempunyai apapun, karena terkadang itu ada ilmu yang tanpa kita sadari. Itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada lagi 2364 ini. 2364. Ya, 2364. Ulama Bentar dulu, ahli Prabu, atau Prabu. guru silakan. Iya, silakan. 2364 silakan narasinya. Iya. Pentingnya guru dan ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pentingnya guru dan ulama, ya sangat penting sekali. Namanya guru itu berarti ahli. Kalau ulama itu ya sama nama golongan itu kan, guru juga nama golongan sih sebenarnya. Golongan para, kalau dia guru di agama, ahli ilmu ketuhanan gitu kan, begitu ulama. Tapi di situ bisa dimaknakan kalau secara ininya mungkin mursyid ya kalau sudah ulama. Kalau guru belum tentu dia mursyid. Nah, sedangkan syarat-syarat jadi mursyid itu banyak ketentuannya. Salah satunya ahli nahwu shorof, kan begitu. Dan sudah lengkap dipelajari dan syarat-syarat tentang keilmuannya, dan mendapat perintah dari gurunya untuk meneruskan kajiannya setelah gurunya tiada. Itu sanadnya kan begitu. Nah, jadi gitu aja untuk sementara dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan teman-teman yang mau nanggapi. Makanya tadi saya jelaskan itu ada di Quran tentang ulama itu. Di surat An-Nahl ayat 43, was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kamu kepada orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Jadi jangan langsung baca gitu. Nanti kayak tadi kan, lihat, tanya dulu sampai kita paham. Baru setelah paham kita narasikan, sampaikan ke kawan-kawan kita kebenaran-kebenaran itu. Setelah kita uji. Kayak gitu sebenarnya. Ada juga di hadis Bukhari, innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ilmi minal ibadi walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Sungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari hamba, tetapi mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulamanya. Itu Bukhari dan Muslim itu nomor 100. Kalau yang di Muslim itu yang nomor 2673 kitab. Jadi kalau Allah ingin mencabut ilmu, bukan orang yang memahami ilmu itu yang dicabut pemahamannya, tapi ulamanya yang mempunyai nama besar, yang sudah masyhur di situ. Allah cabut dia, sehingga yang awam-awam itu jadi berantakan lagi di situ, jadi jahiliyah. Iya, betul itu. Jadi kalau saya pahami dalil itu, Allah wafatkan para ulama. Ini kita di room ini semuanya muridnya para ulama. Jadi kalau kita punya guru-guru, ulama kita sudah pada meninggal, maka kitalah ahli warisnya.
artinya kita ahli warisnya ulama. Nah sekarang kan kita ngomong nih tentang agama, tentang Allah, kita bicara tentang Al-Quran, hadis, toh. Artinya kita meneruskan apa yang didiskusikan para ulama. Makanya kalau kita bicara ulama, sesungguhnya kita itu adalah murid atau pewaris para ulama. Seperti Aji. Aji ini kan ulama saya, dia mursyid saya. Begitu juga Him. Him juga mursyid, ulama saya. Saya masih di level murid, Bang. Enggak, ini kan narasi saya. Ini warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sang pencari ini kita sapa ini, sang pencari. Ahlan wa syahlan. Bagaimana kabar, Le? Kamu terlalu mendewa-dewakan para ulama ini, aduh. Ya, silakan narasinya. Ini dia punya tema pentingnya guru dan ulama. Silakan dinarasikan. Sang pencari. Bebas aja, silakan. Artinya, saya pemahaman ulama itu hanya orang-orang yang paham, orang-orang yang memberi keilmuan begitu. Bukan berbicara kata demi kata gitu. Itu saja. Ulama harus gimana kalau orang-orang yang tidak tahu tidak bisa dikatakan ulama? Pendahulu lalu apakah juga mereka memakai nausor begitu? Tanah Arab semua pakai nausor kah? Kan tidak. Cuma Indonesia itu tahu nausor itu. Mursyid, guru harus tahu nausor. Guru-guru apa ini dulu? Sebelum saya salah berprasangka ini, guru apa ini maksud ini? Ulama Iya, jadi begini. Ini karena kita punya tema, ini kan temanya agama. Jadi mungkin maksudnya kayak ustadz. Jadi guru-guru mengaji, guru-guru akidah akhlak gitu loh, dan ulama. Silakan sang pencari, silakan. Oh, berarti ini guru-guru ibtidiyah begitu ya? Ya, kira-kira begitu, Oh, ya. kalau Silakan. kalau guru-guru itu saya tidak berani komen. Ya, silakan dinarasikan bagaimana narasinya sang pencari tentang tema ini. Pentingnya, ada kan bahasanya situ, pentingnya guru dan ulama. Mungkin ada narasi-narasi yang bisa mendapatkan nilai buat kami di sini. Silakan. Ya, perbedaannya itu saya cuma guru perkalimat guru dan ulama. Siapa itu guru, siapa itu ulama? Perasaan tidak terlalu jauh bedanya itu. Ya udah, kalau cuma bicara di situ aku dengar aja dah. Pikir aku bicara tentang yang lain lagi. Lanjut. Ya mungkin mau ditambahkan narasinya, silakan sang pencari. Barangkali ada narasinya yang lebih yang membuat nilai tambah buat kami di sini, ada poin-poin gitu loh. Sudah betul itu kalau guru yang di sekolah kalian maksud ulama-ulama yang berbicara tentang kitab ya udah. Iya kan begini sang pencari. Ada tadi si host Him tadi bilang ketika kita belajar tidak berguru pada ulama, dikhawatirkan kita guru kita setan. Bagaimana itu maksudnya itu? Aduh. Kalau disuruh begini. Saya berpendapat begini. Apa sih itu ulama? Kan begitu. Coba dijelaskan saya, ulama itu siapakah? Saya belum tahu. Ulama itu kan dia pewaris para nabi. Ya, ulama itu Ya, apa? silakan. Oke, ulama itu bentuk jamak dari kata alimah. Jadi akar kata dari alimah ya lamu ilman, yang secara harfiah memiliki arti yaitu mengetahui atau memahami. Oleh karena itu, secara bahasa ulama itu berarti orang yang berilmu. Jadi dia mengerti dan memahami, misalkan Al-Quran tuh, dia memahami makna ayatnya, dari mana dia pernah pelajari dari guru-guru, dari hadis-hadis yang dia pelajari, dia paham di situ, atau dari isyarah-isyarah yang dia dapat. Kan ulama-ulama dulu itu beda dengan ulama sekarang. Ulama dulu itu ada tirakat namanya. Mereka bertirakat, berpuasa. Sebelum mengarang kitab, mereka itu berwudu, mensucikan diri.
Jadi pertanyaannya, host, apakah ulama-ulama itu belajar sama ulama atau belajar sama guru? Ulama itu juga punya guru dia. Enggak, iya gurunya ulama atau enggak gitu. Ulama, kayak contoh Imam Syafi'i, gurunya itu ulama yang namanya Imam Maliki di situ. Ya udah begitu aja. Kalau cuma berbicara ulama-ulama yang dimaksud ini hanya adalah ulama-ulama yang mempunyai memahami nahwu sorof apa begitu, ya udah begitu aja. Di Indonesia begitu. Apakah di tanah Arab sana masih memakai nahwu sorof begitu pada saat menjelaskan? Ulama ini penjelasan ulama ya, itu mereka itu yang membuat akidah seperti aturan-aturan Islam di Quran itu. Kayak Imam Syafi'i, kenapa Imam Syafi'i tidak menggunakan aturan Quran termasuk kisos di dalamnya di Indonesia ini? Kenapa? Ya karena orang-orang Indonesia itu masih banyak bercampur dengan agama-agama lain. Sehingga disitulah letak kebijaksanaan beliau. Kalau di Arab Saudi, kenapa Imam Maliki menerapkan kisos di sana? Karena di situ itu pada umumnya itu Islam di situ. Maka kisos diterapkan di situ. Itulah kebijaksanaan para ulama. Ya udah begitu aja bang. Kalau abang maksud ada ulama-ulama begitu, aku nggak bisa lawan lah. Nggak bisa bantah lah. Udah begitu aja memang. Oke, silakan Bang Haji. Kalau mau bantah silakan. Saya nggak ngebantah Bang Im. Ya patokannya gini. Maka patokan sekarang adalah ulama. Kenapa? Karena banyaknya makanya saya pernah menganalogikan orang-orang yang Allah berikan laduni itu, saya ibaratkan itu lautan. Ya, orang-orang yang diberi laduni itu ya buihnya. Mana banyak buih sama lautannya? Itu Bang Him. Maka banyak yang lautannya. Maka yang lautan tadi yang belajar daripada guru gitu. Sedangkan yang Allah berikan laduni itu sedikit gitu. Beda, laduni itu bedanya. Laduni itu untuk diri sendiri Bang Haji. Atau laduni itu untuk ranah batin di situ. Tapi kalau syariat itu letaknya di aturan-aturan kehidupan kita bersama umat yang lain. Atau aturan bersama sesama muslim. Bang Him, tanpa kita mempelajari syariat Bang, daripada kita mempelajari yang bagaimana Nabi ajarkan, insya Allah itu syariat, tarikat, hakikat akan ikut ya Bang. Wah. Saya pernah mengatakan kepada Bang Iing dan teman-teman yang lain, bahkan yang tadinya sholatnya hanya fardu saja, dia kerjakan tahajud. Bahkan kalau tinggal ditanya, dia ngomong sama saya, tinggal tahajud, sedih hatinya. Bahkan tanpa disuruh gitu. Itu perorangan. Tapi kalau jamaah, Tapi kan Bang Him mengatakan, saya bukan satu dua orang Bang Him. Boleh tanya Bang Iing berapa grup saya? Itu banyak kan? Bukan satu, itu jamaah bentuknya kan? Bukan satu orang kan? jamaah itu melebihi daripada 1000 tuh. Insya Allah. Ya, sudah. Enggak begini Him, saya tambah sementara aja, saya tambah sedikit Him. Maksudnya begini, ada istilahnya malamatia atau laduni tadi loh. Artinya kita ini kan sudah mendengar ceramah ulama A sampai ulama Z misalkan toh. Demikian juga guru-guru A sampai guru-guru Z. Saya tanya sekarang Bang Goni, kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan oleh Allah secara laduni di situ? Kenapa masih melalui bukan itu yang saya mau bukan begitu yang saya mau bilang, saudaraku Him. Maksudnya ini, coba dipahami narasinya. Ulama itu penting, guru itu penting.
kita hargai, kita hormati, kita cintai. Oke? Jadi sepakat kita di situ. Nah, ada juga orang dia nggak berguru pada ulama yang maksudnya khusus pada satu ulama. Tapi dia dengar misalkan ulama A, misalkan ceramah atau lagi buat kajian. Dia simak, dia tulis, dia catat. Nanti di ulama A lagi begitu kan? Di ulama B lagi begitu, seterusnya begitu. Itu kan secara tidak langsung sesungguhnya dia sudah berguru, tidak harus bertemu. Ya kan? Karena ada juga orang yang mondok, ada juga orang yang nggak mondok. Tapi bukan berarti dia mau menafikan orang-orang yang di pondok, enggak. Gitu loh. Jadi dia bukan cuma belajar tentang baca Al-Quran, hafal hadis, hafal Al-Quran, kemudian bagaimana caranya memahaminya. Iya toh, kan kebanyakan gini nih, orang-orang mondok, dia membaca, kemudian bacaannya dia hafal, kemudian dia implementasikan, diamalkan. Tapi dia tidak pahami substansinya. Makanya ketika dia diskusi, misalkan di luar sana, dia selalu kalah debat. Kenapa? Karena bacaannya, hafalannya, itu dia nggak Bang paham. Gani, tahu nggak Bang Gani? Yang sombong akan keilmuan itu kebanyakan daripada pondok pesantren nggak? Itu yang saya maksud. Itu yang saya maksud, Him. Ini Pak Haji. apakah Karena ini ntar dulu, Haji, mengikuti ntar dulu, Haji. ajaran Nabi? Ntar dulu, Ji. Maksudnya Enggak, gini. bentar Bang Gani, bentar izin Bang Gani, bentar ya. Apakah Nabi seperti itu? Mengajarkan kesombongan? Kaburil mutakabir sodako. Sombong kepada sombong sedekah gitu. Itu Nabi itu awalnya dia cuman mengejarkan tentang tauhid. Gini Bang Gani, ada ulama mengatakan ini bukan hadis. At-takabur lil mutakabir sodakoh. Sombong kepada sombong sedekah. Itu daripada apa? Daripada ulama mengatakan begitu. Iya, memang ada bahasnya seperti begitu, tapi kan itu Gani, bentar dulu, aku mau tanya dulu sama host. Host, definisi laduni itu apa host sih? Definisi laduni itu ilmu pengetahuan yang langsung dari Allah. Tapi itu tidak berbentuk aturan-aturan ya. Sekarang pertanyaannya host, apakah kira-kira kita bisa sematkan enggak bahwa Nabi itu memahami ilmu laduni? Kalau dari Quran, kita tidak pernah temukan Nabi mendapatkan. Iya. Secara spesifiknya dari Al-Quran tidak ada menjelaskan. Tetapi definisi laduni itu seperti apa? Nah sekarang pertanyaannya, apakah Nabi tidak diberitahukan secara langsung atau dikatakan bahwa laduni itu ilmu yang Allah berikan langsung ke hati seseorang hamba tanpa lewat belajar? Pertanyaannya, apakah Nabi itu belajar? Dua kali Nabi punya guru enggak? Nabi itu langsung. Betul. Berarti laduni dong. Betul. Nabi itu cuma didatangin malaikat Jibril itu di Bukit Tursina. Jabal Nur. Ketika Iqra. Nah, setelah itu maka wahyu Allah mewahyukan pada baginda Nabi Muhammad 3 cara pewahyuan. Yang pertama daripada Jibril. Yang kedua daripada mimpi. Yang ketiga daripada hijab, tabir. Tabir tadi laduni enggak tuh? Mimpi tadi laduni enggak tuh? Kayak gimana itu prosesnya yang diterangkan? Nah, bagaimana ketika di hijab itu? Sedangkan waktu Rasulullah Mi'raj si Bang Him, waktu Rasulullah Mi'raj, di mana Jibril, di mana Rasulullah? Itu tidak bisa tidak kuat dasarnya, jadi tidak bisa Solat yang sekarang kita peragakan ini, yang kita amalkan ini, itu laduni loh itu, dan itulah laduni yang sesungguhnya. Allah ajarkan langsung ilmunya, itu maksudnya laduni atau malah matia. Apa itu sholat? Ntar dulu. Makanya saya katakan itu Bang Gani. Makanya saya katakan Bang Him tadi, pengenalan sholat. Apakah di situ ada campur tangan Jibril? Tidak ada, itu langsung. Laduni itu Allah ajarkan langsung ilmunya. Apa itu? Sholat.
Siapa yang ajarkan sholat kepada Nabi? Allah. Artinya laduni atau malamatia. Coba saya mau tahu keterangannya dari mana gitu. Biar saya itu yakin. Loh, Di itu dalam kan surah kata Al-Baqarah, Quran surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 269. Di hadis riwayat Sunan At-Tirmizi. Kan saya sudah katakan tadi, Allah akan memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. itu perintah sholat kan dari Allah. Itu kan laduni. Laduni Barang itu siapa yang artinya dikehendaki ini Allah dia yang hadis ya. Barang siapa yang dikehendaki Allah akan kebaikan padanya, maka Allah memberikan kefahaman dalam soal agama. Allah memberikan faham. Rasulullah tak pernah memberikan Abu Lahab paham. Rasulullah tak pernah memahamkan Umar. Tugasmu menyampaikan. Tugasku memberikan faham. Kurang kuat dasarnya itu. Bantah Bang Him, dasarnya Bang Him. Tidak, Silakan bantah gitu. itu betul itu Him. Itu dalil Him. Ya, Nabi pembawa risalah. Allah yang memberi hidayah Him. si Gani begini. Hidayah itu artinya paham. Artinya begini, Bang Harus Him. dipahami substansinya. Ya, silakan sang pencari. Secara letterlak, oke, mungkin ndak ada kekuatan dasarnya. Cuma kan kita berbicara. Yang pertama, Bang Him itu mempunyai akal untuk memahami. Nah, sekarang kita tarik, apa sih definisi daripada laduni? Abang sudah menyatakan, laduni itu adalah ilmu yang langsung dari sisi Allah, kan begitu. Nah, kan begitu ya. Nah, sekarang kita tarik nih secara makna. Apakah Nabi Allah itu, Nabi Muhammad ada mempunyai guru? Atau dia langsung diajarkan dari sisi Allah SWT? Kalau sudah seperti itu, berarti kategorinya Nabi memahami ilmu laduni yang mungkin sekarang, dulu tidak ada kalimat ilmu laduni, nanti di akhir-akhir sekarang ini baru kita memahami ilmu laduni itu. Contoh juga, bagaimana Nabi bisa mengetahui tentang kejadian daripada cucunya yang akan terjadi beberapa tahun berikut. Itu kan salah satu masuk dalam ilmu laduni yang Allah berikan secara langsung. Kan sepakat kan? Secara literal atau enggak ada yang abang maksud begitu. Tetapi secara pemaknaan daripada kejadian kita melakukan evaluasi. Oh, berarti ilmu laduni secara tidak langsung Nabi itu punya ilmu laduni itu. Kan begitu ya? Iya. Bisa dipahami Siapa memberikan kefahaman kepada Rasulullah Bang Him? Kalau kayak gitu, di ilmu tasawuf ada ketika seorang terbukanya hijab, Allah Berarti perlihatkan. ilmu laduni juga kan? Ya laduni namanya. Kebanyakan dari orang-orang yang tasawuf ini Allah berikan laduni, berbeda dengan orang-orang secara belajar secara syariatnya. Maka kalau syariat tentu kita harus tahu nih aturan sebelum kita sholat apa wudhu dulu nih. Nah itu. Nah, begini intinya kita menghargai guru, ulama, kita menghargai pondok-pondok. Sepakatkan adab. Betul? Sepakatkan adab. Tapi kita juga jangan memunafikan orang-orang yang diajar langsung. Enggak. Iya betul. Jangan menafikan Ya, betul Bang Im. Maksudnya istilahnya betul, menafikan laduni betul. tadi itu loh. Betul. Karena memang ilmu laduni itu ada orang yang nggak mondok loh. Tapi ketika dia membaca, dia dapat hidayah, kemudian dia belajar, toh dia tambah ilmunya, itu justru dia menjadi tawadu. Bagaimana Arif Billah Bang Him ketika 100 tahun ilmu itu diturunkan oleh Allah, ya, tapi belum kuat. 1000 tahun yang kuatnya, 1000 tahun satu yang dipilih menjadi Arif Billah untuk menyampaikan ilmu ini. Bagaimana tuh Bang Him? Dia nggak ada belajar. Jadi ilmu laduni itu bukan orang-orang yang menguasai tentang ilmu nahwu shorof. Bukan. Jadi kayak contoh kita mau ambil dasar juga dari Imam Al-Ghazali mengatakan ilmu laduni adalah cahaya yang Allah tuangkan ke dalam hati orang yang dia kehendaki. Ia datang setelah tazkiyah jiwa dan ketaatan. Betul. Ini mungkin saudaraku lebih tepatnya itu ilmu laduni itu atas kun fayakun sang halik sendiri. Dia memilih dia atas kehendak dia sendiri, apapun itu. Itu.
Ya, Terima kasih. tadi Lanjut. dalil yang kusebutkan tadi di surah Al-Baqarah surah kedua ayat 29 dan di hadis diriwayatkan di Sunan At-Tirmizi. Ntar dulu, ntar dulu ya sang pencari. Mungkin syukur itu ada narasinya. Syukur. Bentar, sebelum ke syukur Bang Gani, Oh iya, sebelum ke syukur ya. Aji ya baru ke syukur ya. Ya, silakan. Iya. Diperkuat di Quran surah Yusuf surah ke-12 ayat ke-6. Dan demikianlah Tuhanmu memiliki kamu Yusuf dan diajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi. Laduni nggak tuh? Laduni nggak tuh? Ya, saya tahu bahwa Yusuf itu dapat ilmu laduni juga, termasuk Iya. tauhid. Itu. Kita kan dulu ya, kita ke syukur dulu. Silakan, Mungkin silakan, syukur mau bernarasi. Syukur, silakan syukur. Syukur. Mana syukur kok nggak Dia ada. itu bukan mau menarasikan Gani, dia itu mau izin mau tidur. Silakan sang Jadi pencari, silakan. laduni Mungkin ada itu tambahan. bisa dapat daripada mimpi. Saya pernah mengatakan, saya lagi rebahan. Ini bukan sombong ya. Allah saya bukan sombong. Melintas Ar-Rahman. Sekali saya diamin saja. 2 kali lintas Ar-Rahman. Mulai gelisah saya nih. Mulai berdebar. 3 kali terlintas Ar-Rahman lagi. Siapa yang mengajarkan itu? Wah, saya kalau sudah level wali di sini saya nggak bisa debat nih. Oh kalau saya wali, makanya saya itu tidak mau orang-orang yang begitu, ya kayak tadi itu dasarnya saya tidak mau bantah. Karena wali itu paling memahami tuh, host. Iya, sang pencari itu wali dia. Wali, betul itu wali dia. Jadi begini, jadi begini Him, kesimpulannya begini, kita tetap hormat kepada guru ulama, kepada pondok-pondok yang ngajarkan tentang ilmu syariat, kita hormat ya. Ya. Kemudian kita juga bukan berarti menolak, artinya kita hargai juga orang-orang yang dapat ilmu langsung dari Allah. Kayak para wali, sufi, yang istilahnya laduni tadi loh, yang dipilih. Jadi ada orang-orang yang Allah pilih, karena mungkin keseriusannya, kesungguhannya di dalam memaknai tentang tauhid itu sendiri. Bagaimana dekat, bagaimana mengenal, bagaimana merasakan kehadiran Tuhan. Kan kayak gitu tuh. Kita juga harus hargai mereka-mereka itu. Tidak bisa kita abaikan karena mereka juga belajar tentang hal itu dan bagus kok mereka punya keseharian, akhlaknya juga bagus kayak gitu. Itu namanya usul adab pada guru-guru adab. Tapi kebanyakan adab ini terlampau, bahkan sampai dia syukur, salam, cium kaki gurunya, cium tangan gurunya, buat apa? Iya, itu berlebihan. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan kalau boleh manusia sujud kepada manusia, aku suruh seorang istri sujud kepada suaminya, tapi nggak boleh kan? Iya banyak yang begitu itu di pondok-pondok itu banyak kan yang viral itu. Ada seorang wali, ada seorang mereka anggap wali ya atau ulama atau guru. Saya nggak pernah Bang Gani, saya nggak pernah mengatakan Bang Ing, saya pernah nggak mengatakan saya ini guru. Sama Bang Ing sama teman nggak pernah. Saya pun menolak dikatakan wali, saya pun menolak dikatakan ustad. Nah, maksud saya di pondok-pondok pesantren itu loh, yang bungkuk-bungkuk itu loh, kayak raja gitu loh, sambil bungkuk-bungkuk cium tangannya apa. Itu kan kayak berlebihan kan? Maka saya katakan mendewakan. Paham? Iya, mendewakan tadi itu. Cuman Bang Ing menolak itu tadi. Coba kita tanya Him, mungkin Him bagaimana itu Him? Entar dulu Him, ada satu pondok, kita nggak sebut pondoknya ya. Di situ ada gurunya, ulamanya, terus itu ketika dia lewat di karpet merah, kemudian para muridnya itu nunduk, sujud, cium tangan bolak-balik. Itu gimana tuh? Menurut Bang Him, silakan. Itu guluh namanya, itu berlebihan.
kami di pesantren itu tidak berlebihan semacam itu. Bahkan guru kita itu lebih menghargai kita di situ. Kalau di pesantren saya itu, mereka contoh lah ya, ketika sholat subuh itu tiba, kita kan baca nadoman di situ. Lalu guru itu lewat di situ. Di pintu itu guru mengatakan salam di situ. Assalamualaikum itu kepada kita jawab di situ. Lalu barulah sholat di situ. Dan tidak pernah kami itu membungkuk atau semacamnya. Sebenarnya tergantung gurunya sih, tergantung guru pesantrennya, karena tidak semua pesantren itu semacam itu. Mungkin hanya pesantren-pesantren tertentu ya. Salah satu contoh yang kita lihat itu dari golongan habaib dan semacamnya. Tapi tidak semuanya. Silakan Mas Syukur. Oh, nggak gitu. Silakan Mas Syukur. Syukur, ada narasi Syukur, silakan narasi. Wah, gangguan signal ini Syukur ini. Ketika Lagi ngopi Bang Syukur kayaknya. Silakan Syukur, silakan. Lalu jaringannya. Jaringanmu Kalau jelek Syukur. pesantren Jaringan Syukur, kau punya jaringan tidak bagus. Coba diulang. Oke. Biar yang Ya, lain silakan, dulu silakan. kalau nggak Udah panjang lebar tadi. Semuanya sudah bernarasi. Ini giliran Syukur, silakan. Oke, ntar saya geser dulu biar terang. Iya. Cari tempat yang nyaman. Kita mau ini, mau dapat poinnya. Silakan. Ini Syukur lagi ada kitab di sampingnya ini. Ada 3 kitab, 4 kitab. Silakan Syukur, Ustadz Syukur. Udah bagus suara Bang Gani. Lanjut. Udah ya? Bagus Bang, bagus ya. Kalau misalnya ada di pondok yang muridnya membungkukkan badan atau salam, cium tangannya, itu bukan mendewakan sebenarnya. Itulah adab yang diajarkan kepada santri-santri, sehingga ketika dia keluar dari pesantren nanti pandai memuliakan orang-orang, siapapun dialah, bukan hanya gurunya nanti. Maka saya kurang sepakat kalau misalnya ketika ada pondok yang santrinya cium tangan atau itu mendewakan. Apakah Rasulullah mengajarkan seperti itu, Bang? Bahkan Rasulullah sama sahabat, Rasulullah nggak panggil murid itu sahabat, biar supaya nggak ada pembatas, nggak ada dinding antara sahabat dengan baginda Nabi. Apakah seperti itu ajaran Nabi yang Nabi ajarkan? Ini Nusantara, permasalahannya bukan Makanya hanya saya bilang, makanya ajaran ini mau kita ikutin ajaran yang dibawakan oleh Nabi dan Rasul atau ajaran para ulama-ulama. Duh. Ya begini jadinya, kayak Bang Haji jadinya kalau misalnya bisa menjelaskan begini lalu dipanggil guru lalu menyalahkan ulama-ulama. Saya kan nggak menyalahkan ulama. Kapan saya menyalahkan ulama? Lagi-lagi Bang Syukur mengatakan saya menyalahkan ulama. Ada nggak saya mengatakan tadi? Boleh aku menengahin abangku semuanya.
ini mungkin Bang secara tidak langsung bahasa antum itu kan menyalahkan secara tidak langsung. Apakah itu ajaran Nabi? Kata. Kan antum menyatakan itu. Jadinya kayak Bang Haji kalau polanya begitu. Ya udah, Kalau pendapat saya mungkin Bang Haji punya pemahaman sendiri dia. Ya nggak apa-apa sih, demokrasi nggak apa-apa, beda-beda. ya nggak apa, makanya tidak apa-apa kan, cuman kan jadinya kayak Bang Haji gitu. Artinya bahasa saya seakan-akan apakah saya menyalahkan ya bahasanya aja kepada para ulama begitu. Apakah Nabi Muhammad mengajarkan begini begitu? Kita ini siapa berkata-kata seperti itu? Tapi kalau diakui secara kritis, Bang Aji ini benar-benar kritis. Dia pengen seperti imam besarnya. Karena kita cuma makmum. Ketika imam besar kita baginda Rasul begitu, kenapa kita nggak ikutin? Itu sebenarnya kritis Bang Aji, bagus. Itu ya, lanjut. Ati Allah wa ati Rasul. Bukan ati Allah wa ulil amri minkum. Nah, jangan lewatin Rasul tuh. Ulama itu penerus Rasul. Kalau ulamanya salah, bisa nggak kita ikuti? Dari mana salah ketika dia tunduk mengajarkan adat istiadat, dari sudut mana tuh? Bahkan Nuaiman saja nggak pernah tunduk kepada Nabi, Bang. Inilah yang kita lihat cenderungnya dikarenakan kenapa banyaknya ulama, artinya bukan secara langsung mereka ya, tidak, tetapi kita kayaknya begitu, yang terlalu mengatakan bahwa ulama itu adalah pewaris daripada Nabi. Akhirnya apa? Mereka punya mindset bahwa mereka itu akan mengurus umat, mereka itu akan begini. Jangan sampai umat, itu beban itu. Nah, Nabi saja siapa yang mau ikut dia silakan ikut, yang nggak mau ikutin nggak apa-apa. Tetapi banyaknya sekarang ini kalau nggak diikut langsung dong menyesatkan, nggak ikut ulama. Waduh, gimana itu? Ya udah dihukumin, udah ada hakim di situ. Hakimnya udah banyak. Tadi aku bilang bang sang pencari ya. Jadi guru dan ulama itu bukan jabatan, tapi kita sendiri yang mengakui dia. Tapi sedangkan dia itu sebenarnya dia tuh nggak ke situ dia, karena atas wejangan dia atau saran dia yang bikin kita seperti ini itu sebenarnya. Itu kita harus kita ke situ dulu. Makanya kita tidak menolak apa yang mereka sampaikan, tidak menolak gitu. Jadi barang siapapun yang mengaku atas dirinya, dia akan haus hormat. Itu blundernya. Tetapi kalau orang lain yang mengakui dia, itu nggak ada haus hormat, justru sederajatnya sama. Gitu. Bahkan Nabi menjumpai satu sahabat. Ada sahabat Nabi pemalu. Kalau saya tak silap ini Utsman bin Affan tuh pemalu. Bahkan Nabi menunggu. Nabi mendatangkan Utsman. Kamu ikutin siapa sekarang? Bang Haji, itu Bang Iing tuh kan murid antum. Saya nggak mengatakan Lalu murid. ketika dia Bang Syukur, saya nggak pernah mengatakan murid, Bang. ketika dia memuliakan antum, apakah dia mendewakan antum? Emang saya suruh Bang, tunggu. Emang saya suruh Bang Iing apakah tunduk sama saya? Saya Apakah pernah santri nolak. itu disuruh Saya tolak berapa kali. tunduk